Halo. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir mampir di channel YouTube aku ucapkan salam kenal. Kali ini adalah edisi spesial karena aku mau sharing beberapa fakta dan juga aku mau respon beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pengen tahu dokumen apa saja sih yang penting untuk apply Anerkenung. Bagaimana cara aku bisa apply Anerkenung dari Indonesia. Seperti yang tadi aku udah sampaikan ke teman-teman bahwa video aku kali ini adalah bertujuan untuk membagikan informasi ya, ini pengalaman pribadi aku. Sebagai informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Anerkennung. Nah, Anerkennung adalah salah satu program dari pemerintah Jerman, proses penyetaraan ijazah. Jadi lulusan-lulusan dari luar Jerman yang mau bekerja di sini biasanya harus melewati proses Anerkennung, termasuk jurusan keperawatan. Jadi setelah proses Anerkennung selesai, maka seseorang bisa bekerja sebagai perawat profesional yang diakui di sini. Salah satu poin penting untuk kita bisa apply Anerkennung dari Indonesia adalah yang pastinya bahasa dong, karena nantinya di Jerman kita akan bekerja itu menggunakan bahasa Jerman. Jadi yang penting pertama adalah kemampuan bahasa yang ditunjukkan dengan sertifikat bahasa. Kalau dari Indonesia harus sertifikat dari Goethe Institute. Nah, fakta yang pertama aku mau bagikan adalah aku belajar bahasanya di Instudia Bandung. Jadi Instudia ini adalah lembaga bimbingan bahasa yang berlokasi di Bandung. Kali ini ada 13 poin dokumen yang aku mau sharing ke teman-teman. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Anerkennung dari Indonesia. Dokumen yang pertama, seperti yang tadi aku sudah bilang, yaitu sertifikat bahasa. Nah, syarat untuk Anerkennung di Jerman itu sertifikat level B2. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita sudah punya minimal B1, kita sudah bisa mengajukan untuk apply Anerkennung di Jerman. Jadi kayak pengalaman aku sendiri, aku kemarin datang ke Jerman itu dengan sertifikat bahasa level B1. Tapi di sini aku harus ambil lagi ujian untuk level B2. Dokumen yang kedua adalah formulir pendaftaran yang asli disertai dengan tanda tangan dan juga tanggal saat kita menandatangani formulir tersebut. Yang ketiga adalah Lebenslauf. Jadi Lebenslauf ini adalah CV kita yang harus ori juga. Dokumen selanjutnya adalah dokumen fotokopian yang sudah dilegalisir serta juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dicap, dilegalisir, diakui sah secara hukum. Yang keempat yaitu fotokopi dari akta lahir kita. Kelima yaitu fotokopi paspor, KTP dan juga KK kita yang sudah dilegalisir dan diterjemahkan juga. Lalu yang keenam adalah fotokopi dari raport kita, yaitu semester ganjil dan genap kelas 3 SMA, serta fotokopi ijazah kita yang dilegalisir dan diterjemahkan juga. 7 yaitu fotokopi dari ijazah S1 keperawatan dan juga transkrip. Yang ke-8 adalah kopian ijazah nurse dan juga transkrip nilai nurse yang sudah dilegalisir. Yang ke-9 PR kita yang sudah dilegalisir. Selanjutnya yaitu sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi juga diminta teman-teman. Aku pikir cukup hanya STR kemarin, tapi ternyata sertifikat kompetensi juga dilampirkan fotokopiannya yang sudah dilegalisir juga. Oke, dokumen selanjutnya. Nah, ini adalah dokumen yang aku harus ekstra minta ke kampus karena dibutuhkan surat keterangan
jumlah jam praktik, jumlah jam kelas, dan juga jumlah jam lab. Jadi ini adalah dokumen yang paling penting dari semua dokumen yang penting itu, karena bagaimanapun dokumen ini akan diminta, karena melalui dokumen ini pihak pemerintah di Jerman nanti bisa menentukan kalau misalnya kita Anpassungen Lehrgang itu kita harus berapa lama prosesnya, seperti itu teman-teman. Lalu aku juga harus lagi-lagi ekstra minta ke kampus, karena ini adalah surat dari Kajur Profesi yang menyatakan selama 1 tahun profesi nurse itu aku praktek di departemen apa saja. Oke, jadi sudah 11 dokumen yang aku share ke teman-teman. Lalu kembali lagi, bagaimana sih aku bisa apply Anerkennung dari Indonesia? Ada fakta lain yang aku mau sharing. Nah, aku bersyukur kepada Tuhan karena Instudia Bandung menjadi fasilitator aku. Jadi, kenapa aku bisa apply-nya dari Indonesia? Karena lewat Instudia Bandung. Jadi, Instudia Bandung sudah ada link Arbeitgeber, pemberi kerja yang ada di Jerman. Jadi, dokumen aku tadi dikirim ke Arbeitgeber, dan Arbeitgeber yang mengurus semuanya ke bagian pemerintah di sini untuk pengajuan Anerkennung aku. Nah, sehingga aku butuh dokumen lain. Jadi dokumen yang ke-12 adalah dokumen Vollmacht, jadi surat kuasa dari aku yang menyatakan bahwa dokumen aku diurus oleh pihak pemberi kerja aku di Jerman. Dan juga dokumen yang ke-13 adalah Arbeitsvertrag, jadi kontrak kerja yang dikeluarkan oleh pemberi kerja, itu menjadi syarat juga untuk bisa mengajukan Anerkennung sebagai perawat di ke pemerintah Jerman. Untuk urusan penerjemahan dokumen semuanya aku sudah diurusin sama pihak Instudia, dan setelah dokumen aku diajukan itu kurang lebih sekitar 8 bulan sampai aku akhirnya bisa dapatkan izin untuk pengajuan visa. Dan kenapa aku bisa selama itu? Nah, memang faktor yang pertama adalah karena memang tahun lalu itu sedang suasana COVID. Dan juga yang kedua adalah dokumen-dokumen aku kemarin belum lengkap, jadi aku masih harus urus ke kampus dan menunggu dokumen semua lengkap dan dikirim ke pihak Arbeitgeber. Satu informasi penting yang juga harus kalian tahu adalah bahwa setiap Bundesland itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Jadi ke-13 dokumen yang udah aku sharing, bisa jadi kalau teman-teman apply-nya di Bundesland yang berbeda dengan aku, bisa jadi punya persyaratan yang berbeda. Setidaknya teman-teman sudah bisa dapat gambaran apa saja persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan kalau mau apply Anerkennung di Jerman. Aku kurang tahu kalau yang mau apply Anerkennung secara mandiri, tapi informasi yang aku dapat adalah bahwa teman-teman bisa juga kalau mau secara mandiri apply. Yang penting itu tadi syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi ya, seperti sertifikat bahasa, sehingga bisa mencoba mencari informasi, mencari pemberi kerja, Arbeitgebernya di internet. Nah, mungkin teman-teman bisa cari informasi seputar itu di link YouTube yang lain. Oke, jadi sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan Anerkennung sebagai perawat di Jerman. Atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi. Kalau teman-teman ada punya pertanyaan yang kira-kira bisa aku jawab, silahkan komen di kolom komentar. Nanti aku akan sharing yang aku tahu. Sampai bertemu di sesi sharing dan vlog-vlog aku yang lain. Cus!